Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi domina as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, fa ya ikhwatil afadil, fa ya ayyatuhal akhawat al-fadilat, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulunal karim habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada hadirat Allah yang punya sifat Ghafur, Maha Pengampun. Allah punya sifat Ar-Rahman yang Maha Memberi, dan Allah punya sifat Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dengan Rahman dan Rahimnya Allah, alhamdulillah, kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nikmat yang Allah masih karuniakan, yang Allah masih berikan kepada kita. Allah belum cabut. Wabil khusus nikmat umur, nikmat kesempatan, juga nikmat kemauan. Sempat sehat tapi tidak ada kemauan, itu masalah tersendiri. Ada kemauan tapi tidak sehat, jantung ngarayap, ya, bahkan tidak bisa sampai ke Mesir. Luar biasa. Allah masih berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Tidak ada kata lain bagi kita, tidak ada tugas lain bagi kita melainkan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ta'lim di 7 tahun 2023, 24 belum masuk. Ya, berapa hari lagi Bu? Ya, iya. Mudah-mudahan Allah sempatkan, Allah berikan nikmat untuk bisa menikmati, ya, memasuki tahun berikutnya. Karena memang ini belum menjadi jaminan bagi kita apakah kita bisa nanti memasuki tahun yang baru atau tidak. Yang jelas kita hanya bisa berharap, bercita-cita, memohon selalu kepada Allah, ya Allah,
berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, tambahkan umur, tambahkan usia kepada kami, keluarga kami, kepada jamaah Masjid Al-Barakah, umur yang panjang dan barokah. Mudah-mudahan Masjid Al-Barakah ini senantiasa diliputi dengan keberkahan pada para jamaahnya, berkah segalanya, berkah umurnya, berkah hartanya, dan anak-anaknya disolehkan, disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada kajian pada kesempatan kali ini, ya mohon maaf sebelumnya barangkali bila judulnya tidak berkenan atau pemaparannya nanti kurang bisa diterima, ya itu biasalah. Karena memang kalau urusan menerima dan tidak menerima pasti selalu ada. Yang namanya pro dan kontra pasti ada. Yang namanya qabul dan tidak qabul pasti ada, ya. Ada yang makbul dan ada yang tidak makbul, itu biasa. Ada yang bisa diterima, ada yang bisa tidak diterima. Ya. Saya pernah sampaikan mungkin pada tahun yang lalu pada ya. Kalau berharap untuk semua orang setuju sama kita, ya, kata Imam Asy-Syafi'i, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan mustahil. Jangankan skup yang luas, satu negara, satu jamaah kecil saja, satu entitas, satu komunitas kecil saja, itu jarang orang bisa setuju semua, bisa menerima semuanya. Pro dan kontra itu hal yang biasa. Ya, perbedaan itu hal yang suatu yang memang niscaya. Gitu. Nggak bisa kita ini mau menggiring orang kepada satu pendapat, ya, satu ormas, ya, bahkan satu pandangan, nggak bisa. Karena memang ya seperti itu. Dan Allah, nampaknya Allah ciptakan kita ya memang berbeda, ya berbeda. Ada laki, ada perempuan, ya ada siang, ada malam, ya. Ada perputaran waktu, ada pergerakan. Ini menunjukkan bahwa kita ini dinamis. Yang terpenting bagi kita, ketika ada perbedaan, ketika ada cara pandang yang mungkin tidak sepakat, ya, dalam satu pendapat, bagi kita tugas kita adalah tetap menjadi satu bangunan. Bukankah ini masjid juga berbeda-beda? Ya, bahan bangunannya kan beda-beda. Ya, ada semen, ada batu bata, ada genting, ada dinding. Masing-masing berjalan, ya, tugasnya, menjalankan tugasnya masing-masing. Mudah-mudahan ya, dengan perbedaan yang ada, Allah tetap menjadikan kita ini bersatu tetap dalam bangunan ukhuwah Islamiyah. Ormas boleh berbeda, partai boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, 01, 02, 03, tapi tetap ya, tugas yang tidak boleh dikecilkan. Dan ini kewajiban kita, bagaimana kita menjalin tali ukhuwah Islamiyah, silaturahim nggak boleh putus. Gara-gara beda pilihan, istilahnya pecah kongsi, ya, tidak mau ke masjid lagi, ya, tidak, tetap kita bersatu. Kal bunyan al-marsus, kalau dalam bahasa Al-Quran. Wala tatafarraqu, kita tidak boleh tafarruq, karena tafarruq ini hanya ada dalam masalah agama. Kalau masalah fikih, tidak mesti kita ini pecah. Boleh beda, tetapi tidak boleh pecah. Al-ikhtilaf, kata para ulama, na'am, betul, ada ikhtilaf itu. Jangankan kita ilmunya yang masih remeh-temeh, kecil, cetek gitu. Para ulama kita madzhabul arba'ah, para ulama yang bermadhab 4 ini, ya, yang terkenal di seluruh dunia, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berbeda, tapi tetap mereka bersatu. Ya,
akidahnya tetap la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau itu ya yang terjadi, maka ya tidak ada kata lain bagi kita. Ya, kalau ulama seperti itu ya kita apalagi. Tugas kita tetap sama seperti prinsipnya mereka, yaitu bersatu, berukhuwah, ya bersaudara. Kita ini semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bapak Ibu sekalian, ya, ini hitung-hitung sekedar ya memberi nasihat bagi yang menyampaikannya juga. Di penghujung tahun 2023 ini, mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Harapannya ya, tahun depan kita bisa berjumpa kembali ya, dan tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu harapan kita. Ya, tugas kita adalah bagaimana menatap masa depan, bagaimana kita mempersiapkan hari esok. Allah selalu berpesan kepada kita, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad fa aina tadhhabun. Ini bahasa-bahasa Quran, peringatan-peringatan Al-Quran. Hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap individu manusia memperhatikan apa yang sudah diperbuat oleh tangannya. Di sini disebutkan ma qaddamat, ya, wal tandur nafsu ma qaddamat lighadin. Apa yang diperbuat oleh dirinya, tangannya, kaki dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bekal di hari esok. Di hari esok itu ada apa? Ya, hari esok itu bukan tahun 2024. Yang dimaksud esok di sini kata para ahli tafsir adalah al-akhirah. Ada dunia, ada akhirat. Ada awal, ada akhir. Akhir yang memang tidak berkesudahan. Ya, abadan abadah. Ya, nikmatnya abadah. Sakitnya abadah. Kalau di dunia sakitnya ya selama kita hidup. Ya. Betul tidak? Ya. Mitos mati mah ya sudah meninggal, ya sudah selesai lah. Tapi bukan berarti berakhir segalanya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Persiapkan, mari kita persiapkan bekal yang banyak untuk menyongsong hari esok. Ya, untuk meniti menata ya masa sekarang ini untuk persiapan di kehidupan berikutnya. Mana kenikmatannya abadi, kemudian sakitnya, kepedihannya, kesusahannya juga abadi. Dan kita diingatkan oleh Allah. Di sana itu hanya ada dua tempat. Ya, ada surga, ada neraka. Manusia kalau tidak ke surga pasti ke neraka. Kalau di dunia manusia ini kalau tidak ke Bandung pasti ke Jakarta, ya. Ya kalau tidak ke Jakarta banyak tempat. Tapi kalau di akhirat cuma dua. Ya. Ada syaqiyun, ada sa'id. Ada orang yang celaka, ada orang yang bahagia. Ada surga, ada neraka. Ada ashabul yamin, ada golongan kanan. Dan pasti golongan kanan ini adalah orang-orang yang akan masuk surga. Dan digambarkan dalam Al-Quran nikmat yang sedemikian rupa yang diperoleh oleh ashabul yamin, ahlul jannah. Ada juga ashabus shimal, ya, golongan kiri. Ada orang-orang yang digambarkan itu mengalami apa? Penyesalan. Dan mereka ini adalah golongan-golongan ya, para pengikut syaitan. Syaitan laknatullah alaihi. Ya, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah, kita mohon kepada Allah menjadi orang-orang yang ashabul yamin.
orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah. Kajian pada kesempatan kali ini seputar ya, surga pada ya. Ya. Insyaallah surga atau jalan-jalan di mana kita akan jalan ini akan menghantarkan kita, menyampaikan kita ke dalam surganya Allah. Ada ya, kalau dalam istilah apa peribahasa apa? Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Ya, banyak jalan menuju surga. Yakini itu ya. Kalaulah banyak jalan menuju Roma, ke surga juga banyak jalannya. Ya. Jalan menuju surga itu terbentang luas. Dan Allah telah berikan petunjuknya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bacaan panik. Ya. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu adalah hari di mana kita akan kembali semuanya kepada Allah. Dan Allah gambarkan di akhirat itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar ayat ini ya, membaca ayat ini ya, kalau diulang-ulang saya yakin akan sanggup menggetarkan jiwa kita, bahkan akan sanggup menjadikan air mata kita memuncak, murubut. Kalau ulama dulu ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan surga, neraka, itu luar biasa. Kita masih sempat tertawa, terbahak-bahak. Saya teringat, ini cerita sedikit lah. Ada sebuah kajian, yang di kajian itu saya terakhir mungkin ya. Padahal saya sudah ngisi lama di masjid itu. Karena apa? Karena ya ada request gitu ya, request dari jamaah. Kebetulan yang hadir ibu-ibu. Ya, memang ibu-ibu biasanya ya. Ibu-ibu banyak yang hadirnya Pak. Mungkin tidak kurang dari 500-an lah, karena itu gabungan majelis taklim sebulan sekali. Dan kajiannya adalah kajian akidah. Dan ketika itu saya sedang membahas tentang siksa kubur. Siksa kubur. Kita baca dalam Al-Quran, baca dalam Sunnah bagaimana gambaran siksaan di dalam kubur, bahkan dalam hadis yang lebih detail gitu. Al-Quran sifatnya masih global. Ya. Nah, ada pesan Ustadz katanya kalau menyampaikan pembahasan nggak usah terlalu serius lah. Saya bilang, Bu, ini pembahasan masalah serius. Masa kalau kita bahas tentang siksa kubur, tentang alam kubur harus tertawa ya, bahkan harus ramai gitu. Kan sekarang Mbak kajian itu harus ramai gitu. Harus riuh gitu. Kalau ustadznya yang adem bahkan serius, ngitab, itu jamaah itu nampaknya ya, Allah alam, saya husnudzon aja, itu kurang begitu greget. Kajiannya apa? Akidah. Kadang begitu Pak, kurang tertarik begitu. Ini saya bilang ibu-ibu, ini kita sedang ngaji akidah, bahkan ngaji sesuatu yang serius. Kalau disertai dengan tertawa itu ya tidak akan mengenal lah saya bilang. Ya, apa yang terjadi Pak setelah itu? Karena mungkin saya dianggap kurang respon, ya, akhirnya saya tidak diundang lagi. Ya. Maafin muskilah saya bilang.
tidak masalah gitu. Ya, saya hanya menyampaikan syi'ta am abait, ya diterima ataupun tidak, ya itu. Wa ma alaina illal balagh. Saya hanya menyampaikan. Tugas para nabi, tugas para ustadz hanya menyampaikan. Ya. Nah, tapi memang ya nggak apa-apalah. Sesekali mungkin ada tertawa, tapi pada tempat. Terkadang ceramah itu dari awal sampai akhir harus tertawa. Saya pikir apa yang mau ditertawakan? Kita bicara Quran Sunnah, bicara sesuatu yang serius. Kalau mau ngelawak saya bilang, nah ketika itu saya bilang begitu memang. Ya udah undang aja Kang Jojon, saya bilang Kang Ibi. Gitu. Mungkin jawaban saya terlalu menohok gitu ya, terlalu nyelekit gitu. Wah ini si Ustaz kayaknya marah gitu. Saya tidak marah, saya hanya meluruskan. Jadi kita harus serius. Untuk perkara yang serius harus serius. Ada saatnya kita dibolehkan. Silakan ada suasana yang mungkin ada bahagia riang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat lain Allah gambarkan bagaimana situasi di hari kiamat. Ya, ini sebelum kita masuk ke surga gitu ya. Nah, di hari kiamat di surat Al-Tariq kita diberikan semacam peringatan, penegasan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, ingat kalau di dunia mungkin kita bisa masih banyak hal-hal yang bisa kita rahasiakan, bisa kita sembunyikan. Tapi di akhirat tidak ada. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Semua yang sarair, yang asrar, yang rahasia-rahasia ini akan ditampakkan oleh Allah. Allah sebagai ahkamul hakimin akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Fama lahu min quwwatin wala nasir, kata Allah. Pada saat itu tidak ada lagi yang namanya quwwah, kekuatan. Kalau di dunia ada kekuatan hakim, ada kekuatan pengacara, ada kekuatan uang, ada kekuatan kekuasaan yang bisa merubah segalanya. Bisa kan? Bisa atau tidak bisa? Di dunia itu begitulah. Yang harusnya diputus seumur hidup, bahkan hukuman mati, jadi setengah, bahkan kena remisi habis. Tapi yang maling ayah bertahun tetap nggak ada remisinya, ya, mendekam dalam penjara. Itu di dunia. Di akhirat nggak akan tertukar. Ya. Makanya fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan, tidak ada pembela, tidak ada penolong. Semua akan diputus sesuai dengan amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang surga, ya, bahkan bicara tentang neraka, ini pembicaraan yang penting bagi kita. Kita akan bicara pada kesempatan kali ini, kita akan bahas ngaji bareng tentang sesuai dengan ya, usulan. Mudah-mudahan usulan ini terwakili dengan judul ini, walaupun saya yakin tidak akan terwakili semuanya, ya, karena susah untuk menjadikan semua orang bisa menerima, susah. Saya katakan susah. A'malun mujibatun lidukhulil jannah. Saya buat judul seperti ini. Atau a'malun mujlibatun lidukhulil jannah. Amalan-amalan yang memantaskan manusia untuk masuk surga, atau amalan-amalan yang bisa menggiring manusia untuk pantas dan layak masuk ke dalam surga. Iya. Langsung ini saya buat pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita ingin masuk surga? So, ayat mengawalan ibu-ibu. Ya. Mengapa kita ingin masuk surga? 5 ada.
Ya, nurid au nawaddu an nadkhula jannah. Ya. Pak Ustaz terus bosan hidup di dunia gitu. Susah gitu loh. Ya, ada yang jawaban seperti itu pasti banyak. Nah, karena dalam hadis Nabi digambarkan dunia itu adalah sijnul mukmin. Apa sijn? Penjara. Coba Bapak Ibu merasakan dunia ini penjara? Ah, tidak, bosan saya mah. Apalagi yang punya duit, saya mah santai-santai saja. Tidak merasa susah gitu. Mungkin Bapak yang tidak merasa susah. Sebagian orang ya, sudah sakit, sudah miskin, penyakitan, belekan baik. Ya, Bapak istilahnya ruruwit lah ya. Jadi sakit ya, sebab kekurangan lah. Anaknya ya bikin pusing lagi ya. Suaminya, istrinya juga bikin pusing ya. Ya, istri suami bikin pusing ya. Seperti itu. Makanya saya mah yang ke surga lah gitu. Memang jawaban itu ya tidak salah gitu ya. Kalau kita baca dalam Al-Quran, ternyata memang di surga itu tidak ada yang namanya kesulitan. Di surga itu semuanya tersedia. Bapak mau apa di surga? Ibu mau apa? Ya, digambarkan nanti dalam ayat Al-Quran. Di surga itu ya, sesuatu yang di dunia itu terlarang bagi kita, di surga menjadi boleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon kesabarannya. Kalau kita diberi kesulitan, tidak bisa menikmati kenikmatan yang dirasakan oleh mungkin sebagian kita menikmatinya, tapi kita tidak menikmatinya, insya Allah di surga membakar semua. Bahkan di surga ini ada sesuatu yang sudah jelas-jelas itu dilarang oleh Allah, haram hukumnya untuk dimakan, diminum. Di sana itu dibolehkan bagi kita. Mari kita lihat. Nah, mengapa kita ini ingin masuk surga? Karena ya, kita ini memang ya tujuan utama pertama kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Ya, ridho Allah. Ibtigha'a ridwanillah, ibtigha'a wajhillah, lillah, liwajhillah, ibtigha'a mardatillah. Itu secara otomatis kalau Allah sudah ridho, Allah sudah sayang, Allah sudah jatuh cinta, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Ingat, masuk surga itu pada hakikatnya karena apa? Karena ridho dan rahmat Allah. Kalau kita ngandelin amal, mana cukup lah gitu. Makanya ada dalam syair itu kan, siapa Abu Nawas itu siapa? Ya Allah, saya kalaupun harus ke surga nampaknya nggak pantas. Ini orang sepintas kayak tepargu. Kalau nggak paham ceritanya pasti akan bilang tepu orang ini. Ya, masuk surga tuh pantas kan. Masuk neraka nggak mau. Ya, masuk surga karena amalannya pas-pasan. Ya Allah, dibandingkan dengan ibadah saya, surga ini nggak ada apa-apanya. Ibadah saja belang betong, sholat kadang-kadang ya siang tiduran, malam ya kebablasan, ya siang kadang masih di perjalanan, banyak ibadah yang terlalaikan. Bicara surga, inginnya mendapatkan tingkatan surga yang tinggi, tapi kualitas ibadah yang sedemikian ala kadarnya. Rasa-rasanya memang ini kita nggak tahu diri gitu. Tapi karena ada rahmat di situ, ada rahmat, ada ridho Allah. Kata Allah, angkat si fulan dari dasar api neraka, pindahkan dia, cuci dulu dia, bersihkan dulu, baru masukkan ke dalam. Ada nanti mantan-mantan jahanam, disebutnya jahanamiyun dalam hadis itu. Orang yang
digoreng dulu begitu, dibenamkan dulu dalam api neraka. Mau tidak? Na'udzubillah. Inginnya masuk surga bi ghairi hisab. Setuju Pak? Tapi itu bukan tugas ringan ya. Masuk surga tanpa hisab. Nabi hanya menggambarkan ada sekian puluh ribu. Ya, sekian puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan itu kaitannya memang amalan-amalan yang istimewa. Bagi kita mungkin ya yang penting masuk surga lah. Yang penting tidak mampir dulu ke dalam api. Setuju Pak? Nggak apa-apa Ustaz lah, mampir dulu sebentar mah. Alhamdulillah. Memang Bapak kuat. Memang Ibu bisa tahan kuat masuk neraka dulu. Alhamdulillah. Panasnya berapa kali dibandingkan dengan apinya dunia. Neraka itu alhamdulillah. Abu Thalib saja kata Nabi digambarkan, ya siksaannya katanya paling ringan itu dibakar telapaknya yang menggelegak otaknya. Na'udzubillah. Na'udzu. Nanti ada yang namanya jahannamiyun. Hanya ada hadis yang mengatakan Allah akan mengangkat seseorang yang ada di dalam hatinya mithqal dzarratin minal iman. Hanya Allah yang tahu. Sebiji sawi dari keimanan yang seperti apa yang layak, yang memantaskan seseorang untuk bisa masuk surga. Dan itu hak prerogatif Allah, memasukkan ke dalam surga, bahkan mengabadikan seseorang di dalam neraka. Itu hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa intervensi. Ya Allah, tolonglah masukkan si fulan ke dalam surga. Jangankan kita, Nabi saja ya, kalau kata Allah tidak. Nabi tidak bisa berbuat. Nabi betul punya syafaat, tetapi kata Allah tidak, wahai Muhammad, untuk si fulan. Maka Rasul pun tidak bisa melakukan. Karena syafaat itu memang ada dua syaratnya Pak. Pertama, idznullah lisyafi. Ada izin Allah kepada yang memberi syafaat. Kemudian yang kedua adalah ridullah anil masyfu'. Ada ridho Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Kalau Allah tidak ridho, ya tidak bisa. Makanya supaya Allah ridho dan yang memberi syafaat itu bisa melakukannya, maka harus ada titik temu. Titik temunya di mana? Kalau ada istilahnya koneksi, yang satu iman, yang satu iman, yang satu beriman, yang satu beriman, itu kemungkinan besar terjadi yang namanya syafaat. Bapak di sini, insya Allah masing-masing akan bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Pak, saya menjadi saksi, ya Allah, saya bersaksi bulan ini orang baik, selalu hadir. Tolong ya Allah, selamatkan si fulan. Ya Allah, berikan dia keselamatan. Selamatkan dia dari bahaya api neraka. Itu bisa dilakukan. Kalau di situ ada koneksi, ada satu frekuensi. Ya, tidak bisa seorang kafir bisa diselamatkan oleh seorang, jangankan kita, Rasulullah itu tidak bisa menyelamatkan paman-pamannya. Makanya ketika turun ayat tentang ya dakwah jahriyah, apa dakwah jahriyah itu? Dakwah di mana Rasulullah mulai menyampaikan dakwahnya secara terbuka. Ketika turun ayat fasda bima tu'mar, Muhammad sampaikan dengan lantang seruan Allah kepada orang-orang kafir, kepada kaummu wahai Muhammad, terutama kepada kerabat dekat. Rasul ketika itu memanggil di Bukit Sofa. Ya, di Bukit Sofa. Ya, ketika itu Nabi memanggil paman-pamannya, bahkan memanggil putrinya. Kata Nabi kepada putrinya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini ma turidin."
minta apa yang kamu mau dariku. Kelak di hadapan Allah minta, tapi kamu tidak akan bisa melakukannya kalau kamu tidak mengikuti ajaranku sekarang. Salini ma turidin, ya, fa inni la ugni anki minallahi syai'an. Karena aku tidak bisa menjamin, wahai putriku, wahai Fatimah, kalau kamu tidak beriman, aku tidak bisa memberikan jaminan untukmu untuk bisa selamat. Jadi kalau tidak ada frekuensi yang sama, satu kesamaan dalam akidah, itu susah untuk bisa terjadi yang namanya syafaat. Makanya ada syafaat itu, pertama ada syafaat manfiyah, syafaat yang memang tertolak. Ada syafaatul maqbulah, ini dalam kajian akidah. Dan ini akan berlaku, syafaat maqbulah, syafaat yang diterima ini berlaku bagi ahlul khair, ahlul iman, ahlul tauhid. Selama ada kesamaan dalam tauhid, besar kemungkinan. Makanya Allah senantiasa mengingatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum, bagi para keluarga, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita lah semuanya juga, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita, ya, dari azab api neraka. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain bagi kita melainkan kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, dengan begitu insya Allah kebersamaan itu bukan hanya di dunia, Pak. Kebersamaan kita ini bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Sa'adah fid dunya wal akhir. Mungkin di dunia ada sebagian yang bisa tertawa-tawa bersama keluarga, tapi di akhirat itu jadi musuh. Anak jadi musuh orang tua, suami jadi musuh istri, istri jadi musuh suami, orang tua jadi musuh anaknya, anaknya jadi musuh kedua orang tua. Itu akan terjadi seperti itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi, kata Allah. Ingat pada hari nanti, fa idza ja'atis shakhah, di surat Abasa, ya, di surat An-Nazi'at, fa idza ja'atit tammatul kubra, yauma yatadakkarul insan. Nanti manusia ingat, ya Allah, menyesal saya, kenapa di dunia ini enggak soson-soson, enggak sungguh-sungguh, ya Allah. Demikian yang terjadi. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, seseorang akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, ibu ya akan meninggalkan anaknya, atau pengasuh akan meninggalkan yang diasuh. Itu yang terjadi. Masing-masing itu yang memperhatikan dirinya, menyelamatkan dirinya, mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Kalau tidak ada satu kesamaan dalam akidah, makanya akidah, luruskan akidah, ya, jaga akidah kita. Jangan sampai kita ini, naudzubillah, di dunia ini karena mungkin masalah ekonomi dan sebagainya, akidah itu tanggal. Ya, tidak lagi kita menjadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, naudzubillah. Bapak Ibu sekalian, ya, Allah gambarkan dalam ayat Al-Quran. Saya bawakan dua saja, Pak. Betapa nikmatnya surga. Makanya kita cita-citanya, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Bukan surat Muhammad. Yang ada mushaf silakan. Kita tadabbur ayat. Ya, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul jannah allati wu'idal muttaqun. Ya, perumpamaan surga yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan kita ini senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Beriman dan bertakwa. Ciri orang bertakwa itu ya melaksanakan perintah, menjauhkan diri dari larangan. Muttaqun. Dan memang surga itu nggak ada ceritanya, Bu. Untuk orang-orang yang selain orang bertakwa nggak ada. Di Quran coba buka. Uiddat lil wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ya. Arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Ya, wuidal muttaqun. Sama maknanya lah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di surga, di dunia kita banyak menemukan sungai. Rata-rata sungai apa di dunia? Air ya, air. Tapi di neraka di surga nanti sungai itu macam-macam. Mulai dari sungai air, sungai susu, sungai madu, pokoknya sebangsa sungai-sungai lah gitu ya. Banyak macamnya nanti. Ya Allah, saya pingin susu. Tinggal minum aja. Banyak. Mau berapa gentong asal bisa minum. Di surga maka jarang-jarang minum susu. Nah, katanya ya. Tapi di surga ya, dan tidak akan pernah merasa apa? Kenyang. Ya, tidak akan istilahnya baul ya. Tidak akan kencing ya. Di surga itu ya digambarkan oleh Allah nikmat ya. Fiha, di dalamnya, di mana? Di surga ya. Ada apa di surga? Ya. Fiha anharun, di surga itu ada sungai-sungai min ma'in ghairi asin. Sanes asin ya. Asin di sini maksudnya ya yang tidak berubah baunya dan rasanya. Di dunia mah coba aja Pak, aqua lah, bukan aqua lah, ya. Almasum ya, atau air sejenis air. Sifat air itu pasti mengalami perubahan. Apalagi ditempatkan di tempat yang kotor, pasti akan berubah baunya, ya, sifatnya akan berubah. Tapi di surga air ini, sungai ini ghairu asin, anharun min ma'in ghairi asin. Nah, kemudian di surga itu wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan di surga itu akan ada yang namanya laban, sungai susu. Di surga apa, di dunia kita jarang-jarang minum susu. Ya, tahun kali Pak ya. Orang-orang tertentu bahkan nggak pernah minum air susu, air susu ibunya mungkin lah gitu ya. Nah, tapi di akhirat silahkan, kata Allah, fiha anharun ya min laban lam yataghayyar ta'mu, tidak berubah ya rasanya. Wa anharun min khamrin. Nah ini Pak, kalau di dunia kita ini dilarang, diharamkan yang namanya khamr. Umat Islam gak boleh minum khamr Pak, gak boleh juga bisnis khamr. Ustaz, saya mah cuman kurir, saya mah cuman menjajakan, saya cuman penjual tidak pemakai. Sami mawon Pak, sama saja ya, bisnisnya ya itu sama saja, haram ya. Iya kan, khamr itu ya distribusinya, apalagi pabriknya itu mah. Kalau dosanya mungkin dosa MLM lah kalau dalam bisnis. Naudzubillah, dosanya bertahap-tahap gitu. Naudzubillah. Ya, ladzatin. Nah, khamrnya tidak memabukkan. Khamrnya justru ladzah, ladid. Lezat, lezat itu bahasa Arab, ladid ya. Lisyaribin. Bedakan atau kita ya akan bisa merasakan bedanya khamr dunia dan akhirat. Khamr akhirat, khamr surga itu tidak akan memabukkan. Beda dengan khamr dunia, sedikit saja pasti oleng, pasti oleng begitu ya. Bagi yang belum terbiasa. Wa anharun min asalin musaffa, dan di surga itu ada nanti yang namanya sungai madu yang sudah disaring ya. Iya, walahum fiha min kulli tsamarat. Di surga itu ada semua jenis buah-buah. Bagi mereka buah-buahan. Kayak naon di surga. Di dunia mungkin koreh-koreh cok gitu. Jarang kita dapat buah-buahan. Buah apel jarang, mahal. Buah durian juga mahal. Mau durian ya, mahal. Ya, mau anggur juga mahal. Di akhirat tuh gratis. Allah sediakan semuanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa maghfiratu min rabbihim, dan di akhirat itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun fin nari wa suquman hamim. Nah, langgengnya surga, langgengnya kenikmatan surga itu juga
sama dengan apa yang dialami oleh penduduk neraka. Mereka kepanasan, mereka minumnya juga beda dengan minuman. Ada homernya membahayakan. Minumannya apa? Nanah. Minumannya apa? Timah. Minumannya apa? Kotoran. Yang di dunianya mereka minumnya juga pakai bejana-bejana emas. Di akhirat nanti pakai bejana yang terbuat dari api, yang menghancurkan. Kata Allah di sini di penghujung ayat, faqata'a am'a'ahum. Begitu mereka minum dari air yang mendidih, maka semua isi perutnya luluh lantak. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu Allah gambarkan nikmatnya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada. Lahum fiha azwaj. Dan di surga itu mereka akan ada pasangan-pasangannya. Ingat, kalimat azwaj dalam bahasa Arab itu berlaku untuk laki dan perempuan. Memang seolah-olah yang diutamakan laki-laki untuk perempuan seolah tidak disangkut pautkan. Nah, tapi yang lebih tepat ketika mengartikan zauj atau azwaj ini dalam bahasa fusha. Dan ini juga bisa kita lihat ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujuka. Zauj, bahasanya zauj. Bu coba ini ada kajian bahasa ini. Kalimat zauj itu yang lebih tepat diartikan bukan suami. Kalau dalam bahasa kamus betul ada zauj, ada zaujah. Tapi kalau dalam bahasa fusha, bahasa Quran, zauj itu diartikan apa? Kalau suami berarti zauj diartikan istri. Kalau istri berarti suami. Kalimat zauj. Makanya uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan apa? Suami. Pasangan di situ. Maksudnya pasangan istrinya, zauj, tidak zaujah. Makanya kata azwaj itu bentuk plural dari kata zauj. Makanya diartikannya pasangan-pasangan. Mutahharatun, yang disucikan. Pokoknya bersih, dijaminlah. Tidak abu-abu. Kalau di dunia boleh jadi pasangannya abu-abu. Tidak tahu pasangan kita ini dulunya bekas apalah. Allahu a'lam Tapi di akhirat itu sudah ada jaminan dari Allah, lisensi dari Allah. Azwajum mutahhar. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan Allah akan memasukkan mereka dalam keadaan apa? Dalam situasi yang memang adem, menenangkan, tentram, gak ada gundah gulana, gak ada keriuhan-keriuhan, gak ada percekcokan, adem, damai. Inilah gambaran nikmatnya surga. Masih meragukankah kita tentang kenikmatan surga? Tidak. Ya Allah, aku percaya surga itu ada, dan kami semua bercita-cita untuk mendapatkan surga. Karena nikmat inilah kita jadi tertarik. Tapi ini semua tidak akan bisa dicapai kalau Allah belum ridho, Allah belum memperkenankan kepada kita. Makanya karena itu Bapak Ibu sekalian, surga itu diliputi perkara yang dibenci, dibenci oleh jiwa kita. Sebaliknya kalau neraka itu diliputi, dihiasi, dilingkupi dengan perkara-perkara yang membuat nafsu kita ini menggebu-gebu, inginnya mengambil, inginnya melakukan hal-hal yang sebetulnya itu pindah akal. Nah, untuk hal-hal yang memasukkan kita ke dalam surga, memang rata-rata sesuatu atau perkara-perkaranya itu tidak disenangi. Nanti kita bisa lihat. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini tergambar oleh kita. Pantas surga itu memang tempatnya istimewa.
berbanding lurus dengan ujian yang Allah sediakan. Memang tidak mudah untuk masuk surga, itu banyak rintangannya. Bahasa hadisnya begini, huffatil jannatu bil makarih. Ya, makanya yang dibutuhkan oleh kita apa? Kesabaran. Karena di surga itu apa? Banyak makarihnya. Jalan-jalan ke surga itu rumpil. Ya, banyak tantangannya, banyak godaannya. Setan tidak akan pernah diam. Dan memang janji Allah, janji setan yang dia minta kepada Allah, ya Allah, biarkan aku menggoda manusia. Kata Allah, silahkan goda sesuka kamu. Ya. Walhamdulillah, ya. Iya. Huffatil jannatu bil makari. Bapak Ibu sekalian, surga itu diliputi dengan makari, makruh. Ingat Pak, ini mendefinisikan makruh harus benar. Makruh itu talabul fi'li atau talabul tarki. Tuntutan ditinggalkan atau dikerjakan. Kalau sudah paham definisi, kenapa yang makruh-makruh kadang ini kadang kita ini banyak zolimnya Pak ya. Sudah tahu makruh itu adalah talabul tarki, tuntutan supaya ditinggal. Kenapa Anda yang masih melakukan hal yang makruh? Ini kan makruh Ustaz, bukan haram. Anda kalau paham definisi makruh yang sebenarnya, pasti akan sudah jauh-jauh hari meninggalkan yang makruh. Saya tidak akan sebut apa saja yang makruh. Antum a'lam, bapak-bapak ibu sudah tahu lah gitu. Ya, karena kalau saya sebut pasti tersinggung gitu. Ya, pokoknya yang makruh itu Pak, catat tolabut tarki. Baca dalam kajian fikih atau usul. Yang namanya makruh itu sesuatu yang memang semestinya ditinggalkan. Dan ketika ditinggalkan itu dapat pahala. Coba, kurang baik bagaimana agama ini? Justru dengan melakukan yang makruh kita bukan tidak apa-apa, rugi. Sudah mah kesehatan kita rusak, ya, gitu kan? Sudah mah kita ini tidak disenangi orang. Kalau yang senang makan bau-bauan, gitu ya, kan tidak disenangi orang. Bukankah membuat orang senang itu ibadah? Pokoknya kalau dikejar itu begitu pertanyaannya. Rugi sebetulnya kita ini ketika mengambil sesuatu yang huffatil jannah bil makari. Neraka surga ini diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Hal-hal yang tidak disenangi. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Wa huffati an-nar bisyahawat. Sebaliknya, kalau untuk ya jalan menuju neraka bisa jadi gratis. Bisa jadi nikmatnya gak karu-karuan. Ya, luar biasa enak, gratis. Tinggal maunya saja. Tinggal tancap gas, tinggal teken, tinggal tanda tangan, silakan. Tinggal wani piro gitu untuk masuk neraka gitu. Ya, mungkin tanpa biaya, gratis, ya, dibagi secara gratis, silakan. Alhamdulillah. Awas, jangan terkecoh Pak. Syahwat-syahwat ini, itu syahwat itu dari kata syahiyah. Syahiyah itu apa? Hobi, keinginan, syahwat. Ya. Syahwat itu ya sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat. Syahwat itu. Ya. Tapi hati-hati dengan ya, jangan sampai syahwat ini tidak terkendalikan, bahaya itu. Ya. Syahwat kepada wanita memang ya normal itu. Wanita kepada laki normal. Zuyyina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ya, kita punya syahwat kepada harta itu biasa. Tapi tolong kendalikan syahwat kita. Jangan sampai menghalalkan segala. Jamaah sekalian yang muliakan Allah. Nah, di antara amalan yang dibenci oleh jiwa, yang ini memang surgawi sebetulnya Pak. Ini jalan untuk menempuh sol, tapi rata-rata orang ya berat itu untuk melakukannya. Satu apa? Bersungguh-sungguh dalam ketaatan, dalam beribadah. Ya, mujahadah bahasa agamanya, bahasa hadisnya mujahadah. Padahal mujahadah itu
adalah upaya kita untuk menggapai rahmat dan cintanya Allah, ridha dan cintanya Allah. Bermujahadah. Bahasa Quran sering mengatakan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah, bermujahadah sungguh-sungguh lawan musuh, lawan hawa nafsu dengan sungguh-sungguh. Jangan ala kadarnya. Orang sering keliru ketika memahami firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Pemahaman yang benar kata para ulama, ya tidak sebagaimana pemahaman sebagian orang. Ya yang penting mah sholat, yang penting mah zakat, yang penting mah ngaji biarpun sambil nurutan misalnya. Ya, yang penting sholat walaupun pakai kaos oblong. Ya, yang penting sholat walaupun samporet. Nah, ini cobalah sekarang pandangan-pandangan seperti itu, yang penting sekarang harus naiklah derajat, naik tingkatannya, maksimalkan. Fattaqullah mastata'tum, ittaqullah haqqa tuqati. Ini stressing kan. Kalau bahasa santri itu maf'ul mutlak. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sejauh yang masih kalian bisa. Masih bisa berdiri, lakukan berdiri. Ya, sedekah bisa 1 juta, lakukan 1 juta. Kenapa Anda bisa 1 juta malah milih 50.000? Anda tidak mujahadah. Arif ingin surganya yang paling tinggi, tapi amalannya justru amalan emperan. Kan tidak balance gitu ya. Itu tidak apa istilahnya jangka sembung lah, gitu, bawa golok. Ya. Nah, tapi itu masih mending ada kemauan, masih mending. Tapi coba kalau kita ingin mendapatkan tingkatan surga yang maksimal, ya maksimalkan. Mumpung kita masih diberi kemampuan, Pak. Terutama bagi saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan rezeki, maksimalkan. Bermujahadah dalam beribadah. Karena bagi orang-orang yang diberikan kemudahan secara finansial, apa yang tidak bisa, Pak? Bapak mau sedekah tiap hari, bisa. Mau menghajikan orang, bisa. Pahalanya kita akan kebagian. Bapak ingin bangun masjid, ini al-barokahnya, bangun masjid, ya Pak, yayasannya atau ya yang lain-lain yang ada kaitannya dengan kebutuhan masjid, kita support, mujahadah. Dan ini peluang bagi kita, ya. Walaupun memang jiwa kita, nafsu kita mengatakan jangan, setan mengatakan itu kayak jor-joran lah, gak usah jor-joran, biasa aja. Nah, setan itu selalu begitu. Padahal kita punya kemampuan, punya kelebihan, ya. Untuk keluarga ada, gitu. Tapi kadang ya inginnya yang minimalis. Tapi kalau giliran punya rumah ingin yang maksimalis gitu. Ya, tapi amalan ingin yang minimalis. Kan nah, tetap bersabar, Pak. Ya. Bersabar itu ibaratnya memegang jamroh. Apa jamroh? Bara. Ya. Nah, makanya Quran memberikan contoh kalau sabar itu ada pakai kata sifat. Lihat di surat Yusuf surat ke-12 ayat 18 kalau tidak salah dan ayat 83. Ini perkataan Nabiullah Yaqub alaihissalam. Fasobrun jamil, ada 2 kali. Pertama ketika kehilangan Nabiullah Yusuf alaihissalam, bahasanya sobrun jamil, hanya kesabaran yang indah, kesabaran yang baik yang mampu aku bisa bertahan menghadapi ujian ini. Kemudian ketika kehilangan putranya yang kedua, walaupun ini memang siasat Nabi Yusuf, ketika Bunyamin itu dijatuh ke dalam perangkap, ya. Nah, Nabi Yakub memang nangis juga, tapi tetap ya, masih dalam kesabarannya, tidak sampai melampiaskan kesedihannya sampai nyakar-nyakar muka, sampai menghujat Allah, tidak. Sabar yang baik, fasobrun jamil. Apa itu sabar yang baik? Tolong catat Bapak Ibu sekalian. Ongkos sabar tapi menggerutu itu bukan sabar. Dan sabarnya belum dikategorikan sebagai sobrun jamil. Karena kata para ulama, sobrun jamil itu apa?
As-sabrul jamil huwa ya as-sabrul ladzi la yakunu ma'ahu jazmun, adalah kesabaran yang tidak diiringi dengan hujatan, jazak. Ongko sabar tapi ke Gusti Allah belum lah. Gusti Allah teganian sama saya. Tos miskin penyakitan, tos susah teh. Ya Allah, bertubi-tubi masalah. Itu berarti belum sabrul jamil. Hanya kesabaran ini. Lihat di surat Yusuf, masih di surat Yusuf ayat 90-nya. Di situ menggambarkan memang sabar ini mutlak dimiliki dalam segala hal. Bapak ingin sukses cari ilmu, sabar. Ingin sukses jadi dokter, sabar. Harus apa dokter? Komite sabar malah harus ngapalin obat-obatan, harus sabar. Ya. Nabiullah Yusuf mengatakan di hadapan saudaranya, innahu man yattaqi wa yasbir. Barang siapa yang bertakwa disertai dengan kesabaran, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Bersabar. Ibadah itu perlu kesabaran. Ngaji perlu kesabaran. Bersedekah juga sabar. Setiap kali sedekah ada orang bilang, nukia tuh dikadirkan, kagok. Di sini juga banyak. Sakit gak hati kita? Kalau tidak sabar, udah lihat saja. Saya tidak akan nyumbang lagi ke Al-Barakah. Karena orangnya nggak tahu diri. Pada KM-nya pernah nganuhunkeun gitu. Nah, seperti itu ya. Tapi kita kalau ikhlas sabar insya Allah lurus saja. Dan pahala orang-orang bersabar itu adalah surga. Ya, singkat, menahan amarah ini juga ya bagian dari kesabaran. Ibu ketika suaminya menjengkelkan membuat amarahnya meluap-luap ya. Nah ini memang harus kita tahan. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Ini amalan ahli surga semuanya Pak. Memaafkan kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain. Saya pernah sampaikan, pernah atau belum? Ya, bolehlah kalau belum, mudah-mudahan jadi ilmu. Seorang pujangga pernah mengatakan begini, Isnani la tadkurhuma. Ada dua perkara yang gak usah diingat lagi. Ibu, bapak, saya jangan ingat-ingat. Pertama, ini ada dua hal kata pujangga ini. Pertama, ihsanuka ilal akhari, kebaikanmu kepada yang lain. Bapak ibu suka ingat-ingat kan? Tergantung. Pak, kan dulu bapak bisa begini karena ibu. Kata si bapaknya sama. Bu, ibu bisa begini karena bapak. Anda ini tidak akan jadi jelema katanya kalau bukan karena saya. Nah, akhirnya begitu. Ya, mengingat-ingat kebaikan itu nggak boleh. Justru yang harus diingat itu keburukan kita kepada. Jadi pertama, ihsanuka ilal akhari, ilal ghair ya, kepada yang lain. Nggak boleh diingat. Sebab itu akan memunculkan potensi apa? Riya. Sakit hati nanti. Ya. Ketika orang yang kita pernah berbuat baik ya, habis-habisan kepadanya, kemudian tidak ulang tarima istilahnya, tidak balas jasa. Sakit tidak? Sakit. Nyungkelin si jalma temulang tarima ke saya. Kensia. Pasti begitu. Akhirnya kan mau diberi deui gitu ya. Di blacklist lah. Kemudian yang kedua apa? Isaatu ghairika ilaih, keburukan orang lain kepada diri Anda. Kayak ini diemot-emotan. Kalau diingat-ingat itu potensi besar akan memunculkan apa? Sakit hati, dendam. Dendam, pasti dendam Pak. Pak, emot kene si ibu eta pernah mitnah Bapak. Begitu Bapak ingat, oh iya. Akhirnya oh iya, lihat aja nih. Orang ini memang harus diberi pelajaran. Akan seperti, maka lupakanlah dua perkara ini. Ingat, kalau mengingat kebaikan orang kepada kita, itu harus diingat. Kalau mengingat keburukan kita kepada orang. Apa yang pernah kita lakukan, keburukan kita kepada orang, itu yang harus kita ingat. Kebaikan mah, kata para ulama,
lil ibarat kita ini buang hajat, ya, mau baul atau buros istilahnya, mau berak atau kencing. Adakah ibu bapak pernah cita-cita ingin melihat sampai di mana itu, ya, muaranya gitu kan? Ditelusur tidak? Ya udah dibuang, mau buang aja, lupa. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersedekah dan lain-lain. Ya, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Nabi bilang ada, walaupun tidak gentle. Ya, tidak gentle nih. Ada orang-orang katanya saya mau masuk surga, tapi secara pengamalan jauh dari surga. Nah ini gambarannya hadis ini. Maka biasa dilihat. Rasulullah pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku ada peluang masuk surga. Illa man aba. Sahabat kaget. Ada orang yang tidak mau masuk surga. Memang ada ya Rasulullah. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah orangnya? Memangnya ada orang yang tidak mau masuk surga? Terlalu orang tidak mau masuk surga. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi masuk surga, ya, masuk surga itu karena taat. Ya, sebabnya ya, hakikatnya memang karena rahmat Allah juga ya. Tapi harus ada antar sebab dengan akibat itu memang harus nyambung. Ada sabab, ada musabab. Tidak ada musabab tanpa sebab. Ya, tidak ujuk-ujuk, tidak simsalabim. Orang malas pintar, orang malas dapat hadiah. Kira-kira gimana? Apa kata dunia? Ya. Orang bodoh jadi pemimpin, apa kata dunia? Hancur, Pak. Kata Nabi, idza usidal amr ila ghairi ahli faqtadirisa. Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Jadi apa kata orang? Ini orang nggak punya jasa, nggak punya amalan, masa ya dapat imbalan, kerja saja tidak dapat. Jadi betul masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena pertanyaannya. Kapan rahmat Allah itu turun? Kan harus ada asbabnya, harus ada faktor, ada usahanya. Bapak dapat uang dari mana? Dari langit? Kan tidak. Bapak usaha dulu, ya. Kalau yang dari dokter, yang obatin pasien dulu, yang kuli dulu, baru dapat upah. Itu logis. Tiba-tiba si salabim ujung-ujung tidak. Waman asawani faqad aba. Ya, terakhir di antara amalan pembuka pintu surga. Ini Bapak sekalian terakhir. Ya, ini kesimpulannya sebetulnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau pernah mengatakan begini. Ini hadisnya fenomenal dan mudah-mudahan ini bisa diamalkan dalam rangka kita buka pintu surga. Kata Nabi, absus salam, tebarkan salam. Tapi sanes salam pencitraan, sanes salam semacam salam Assalamualaikum, kum, bahkan kum saja, kum, bahkan nggak jelas salamnya, salam, enggak. Absus salam ini dalam maknanya, kata para ulama, bukan hanya sekedar tebar pesona, ingin dikatakan orang baik selalu salam, bukan hanya itu. Tapi absus salam artinya adalah menebarkan kedamaian. Mulut bilang assalamualaikum, hati juga harus damai. Kan salam itu diantara makna salam apa? Damai, selamat, menyelamatkan. Kadang orang assalamualaikum tapi hatinya menggerutu, hatinya tensiah. Nah ini belum absus salam. Kemudian yang kedua, wasilul arham, ya, sambungkan silaturahim. Ingat kita ini bersaudara, Bapak Ibu sekalian. Silaturahim terutama orang-orang yang dekat dengan kita,
keluarga kita, ayah ibu kita, ya hadai tolan kita, kerabat kita, ya perlu wajib hukumnya kita menyambungkan tali silaturahim. Wa'at imu to'am, berbagilah kepada sesama, sering berbagi makanan, berbagi sedekah, dan ini amalan semuanya di surga. Ya. Wa shollu bil lail, bangun malam. Memang berat bangun malam itu. Seberat balasannya, seberat atau berbanding lurus dengan balasan yang diberikan. Kan Allah akan angkat maqaman mahmudan kan dalam Quran. Orang yang rajin bangun malam sepertiga malam itu akan diangkat derajatnya, akan diberikan hikmah. Wan nasunya, giliran orang tidur kita harus bangun, berat gitu, jelas berat. Aduh sebulan enak nyenyak tidur, saya harus bangun malam, saya harus jurit malam gitu ya. Kalau yang di peperangan ya. Nah, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Bapak Ibu sekalian, tebarkan salam, ya, sambungkan silaturahim, berbagi kepada sesama, kemudian ya, rajin bangun malam. Ini akan sanggup tadkhulul jannata bisalam, ya, memantaskan diri kita untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa kesulitan. Ya. Dengan melaksanakan baru 4 yang lain-lain. Ini mewakili sebetulnya ibadah sosialnya, ibadah spiritualnya kepada Allah, hablum minan nas, hablum minallahnya juga jalan. Insyaallah kalau ini dilakukan maka tingkat masuk surga itu sudah pantas untuk kita dapatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Atau terlalu ini sudah over ya waktunya? Ya. Pas tamu genap langsung 10 menit. Ya, dicukupkan sekian. Barangkali kalau tidak ada hal yang didiskusikan, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya tidak terlalu jauh lah dari judul semula. Intinya kan bagaimana kita ini bisa masuk surga dengan jalan-jalan yang sudah Allah sediakan. Kita bisa menampakinya sehingga jalan ini bisa menghantarkan kita untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Oh, masalah siksa kubur, ya. Itu kan orang-orang Quran pada dasarnya mereka tidak percaya bahwa itu. Ya. Itu betul. gimana cara mengkantornya atau kita menunjukkan ayatnya? Betul. Iya. Tentang siksa kubur, memang ada, Pak ya. Aliran Qurani itu mereka percayanya sama Al-Quran saja. Ya, jadi disebutnya Quraniyun. Tidak percaya kepada hadis Nabi, karena hadis Nabi itu katanya donni. Ya, hadis Nabi itu don, sangkaan, dan kebenarannya juga katanya 50-50. Itu urusan dialah, terserah. Dia tidak sadar ketika baca ayat atiullah wa atiur rasul. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian nyatakan bahwa kalian cinta kepada Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Mengikuti Rasul berarti mengikuti sunnah. Harus baca sunnah, belajar hadis. Kalau tidak, sesat, bahkan mending sesat. Kalau menyesatkan bahaya. Makanya, nah di dalam hadis-hadis Nabi itu digambarkan. Bahkan Nabi kita juga diajarkan di penghujung sholat kita diajarkan. Dan kata orang Sunda memual pati-pati Rasulullah berlindung lah, ya dari azab kubur. Kalau memang azab kubur itu tidak ada, ya. Nah, justru dengan adanya perlindungan, minta perlindungan dari azab kubur berarti mafhumnya, kesimpulannya azab kubur itu ada. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan kubur itu ada, nanti di kubur itu ada macam-macam masalah yang harus dihadapi oleh manusia.
Di dalam kubur itu ada yang disebut dengan doktotul kubur, himpitan kubur. Himpitan mayit itu dihimpit nanti di dalam kubur. Ya hanya kita memang ini karena urusan gaib, ya percaya atau tidak itu terserah iman kita masing-masing. Ya kalau bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian, kita yakin itu ada. Ada yang namanya nikmatul qabr. Ada orang ketika masuk kubur itu nikmat. Gak sempit kubur itu, tapi bagi dirinya nikmat, istirahat. Bagi orang yang beriman, kubur itu jadi peristirahatan sementara. Sebelum nanti istirahat panjang total. Ya. Nah, di barzah itu orang itu di situ. Ya, ada ujian tersendiri. Bahkan bagi orang kafir itu di barzahnya diperlihatkan oleh Allah, ya, yu'raduna, ya, alaihim neraka, ya, diperlihatkan oleh Allah neraka sebagai tempat kembali. Wudu wa asyiyah, pagi dan petang. Dan ini bagian dari siksaan. Rasulullah berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari siksa kubur. Kubur dan masalahnya tidak disebutkan, ada rinciannya dalam hadis lain. Jadi ya bagi orang-orang yang terlalu mengandalkan logika, ya itu kadang ya masalah-masalah gaib itu ditentangnya, ya, karena memang berangkatnya dari logika. Urusan alam gaib, urusan neraka, surga itu bukan ini, bukan masalah logika, tapi masalah al-iman. Camkan. Jadi untuk bicara alam kubur, bicara siksa neraka, surga itu bukan bicara logis dan tidak logis, tapi bicaranya apa? Iman. Anda percaya? Tunggu tanggal mainnya. Anda juga tidak percaya? Tunggu tanggal mainnya. Yuk kita buktikan. Anda orang yang tidak percaya sama sekali siksa kubur, oke. Kita nanti lihat sama-sama. Mati dulu. Ya, kalau tidak percaya, mati dulu. Yang sekarang ada belum mati ya, Bu. Ya, melihat orang yang ada di kubur tinggal tulang belulang, ya iya. Anda pakai logika, gitu. Pakai logika. Lagi-lagi kalau pakai logika sesat, Pak. Ya, semua harus masuk logika, sesat gitu. Makanya agama itu terutama masalah taat budi. Bapak kentut pun ini hal yang sepele lah. Ya, Bapak kentut, pes. Itu bahasa hadis ya. Pusat, bahasa hadis itu pusat. Kalau kentutnya gede itu artinya durot, dorot dot, itu bahasa hadis Pak. Durot, dorot itu kan. Nah, kita mau sholat, apa yang dilakukan? Wudu. Apakah yang punya dosanya dibasuh? Tidak. Itu kan? Itu logika Pak. Mestinya kan yang diusap atau yang dibasuh itu yang kentutnya. Tapi karena ini ta'abudi, masalah agama, goir makulil makna. Tidak semuanya harus pakai logika. Ya, meskipun memang ada yang dilogikakan. Ya, betul nggak? Nah, ada. Ini sampai ada. Dosen saya ada yang nyeleneh juga. Ya, yang liur ada, ayo Pak. Padahal sudah profesor liur, tidak percaya kepada hadis Nabi. Gara-gara hadisnya nggak logis kan, menurut pemikiran otaknya. Karena kalau bicara otak itu nggak akan bisa sampai dengan ilmunya Allah. Nah, begini, kan dalam hadis itu ada kalau yang namanya lalat, tahu lalat Bu? Lalat, siapa yang tidak tahu lalat? Lalat hinggap di sesuatu yang cair lah, minyak atau air atau apa, sop gitu. Ya, kemudian apa? Kata Nabi jangan dulu diangkat itu lalat. Kalau secara logika ini orang pengangguran banget gitu, oh jangan diangkat, ya harus dibuang gitu kan? Ya, tapi kata Nabi celupkan dulu. Ya, apanya? Janah yang satu lagi, sayap yang satu lagi. Sebab di satu janahnya, di satu sayapnya itu ada penyakit.
Di jannah yang lainnya ada penawarannya. Coba, masuk nggak logikanya? Kalau dipikirkan, mungkin orang kalau mikirnya sepintas, lalat itu mengerikan, hewan yang jelas itu menjijikan. Tapi memang perintahnya seperti itu. Ya ikuti saja, samina wa ata'na. Kalau pakai logika sesat, akhirnya percayalah saya. Nah itu, profesor Pak, dosen saya. Apa ini hadis? Buang aja hadis ini. Teman saya orang Afrika ngamuk. Karena hadis Nabi berani ditolak gara-gara tidak logis katanya, menurut pemikiran. Satu lagi terakhir, ya, masalah ya, kalau hubungan dengan siksa kubur juga masuk. Nah, mengusap kaos kaki. Kalau untuk yang safar berapa hari? 3 hari ya. Kalau di tempat sendiri sehari. Apa yang diusap? Bawahnya, atasnya? Atasnya. Logis tidak? Kan yang kotor mestinya kehartosnya. Gitulah agama. Ngertos gak ngertos terima. Samina wa ta'na, Anda dapat pahala. Tapi kalau membantah, menghujat, justru Anda ya kena batu. Allahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan tidak puas ya bayang. Jadi intinya siksa kubur ada menurut keyakinan kita, menurut Allah dan Rasulullah SAW. Jangan membantah. Agama ini kalau dibantah ya susah. Ya, terima saja, bulat-bulat kalau perlu. Karena ini masalah ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.